Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nika Julia Nancy. Aku dari kelas 3 BTTE dengan NIM 221331053. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai materi dari salah satu tugas mata kuliah Teknologi Komunikasi Multimedia yang berjudul Modul 1 atau Run Line Encoding atau RLE. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke modul 1 Run Line Encoding atau RLE. Berikut identitas saya dengan nama Nika Julia Nancy dan NIM saya 221331053. Dan saya berasal dari kelas 3 BTTE atau bisa disebut juga kelas BTC. Sebelum kita memasuki latihan-latihan soal pada modul 1 ini, kita akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu agar kita bisa mengikuti setiap step by step dalam mengerjakan soal latihan di modul 1 ini. Baik, kita bacakan. Dalam usaha untuk mengirimkan data dari suatu tempat ke tempat lain, seringkali terjadi ketidakseimbangan antara jumlah data yang akan dikirim dengan kapasitas jaringan yang tersedia. Akibatnya, kualitas layanan dalam sistem pengiriman data menjadi kurang memadai. Salah satu cara untuk mengatasi situasi ini adalah dengan melakukan kompresi data sebelum pengiriman, sehingga beban pada jaringan dapat berkurang. Teknik kompresi data juga dapat diterapkan jika terdapat pola berulang dalam data, di mana pola-pola ini dapat diwakili dengan singkat pada awalnya dan kemunculan selanjutnya hanya merujuk pada pola awal tersebut. Terdapat berbagai teknik kompresi data yang sudah dikembangkan, dan pada kesempatan kali ini akan diterapkan metode kompresi data yang dikenal sebagai Run Line Encoding atau RLE, di mana RLE ini sendiri merupakan teknik kompresi data yang mengompresikan pola yang muncul secara berurutan. Contoh penggunaan dari RLE adalah dengan mengganti setiap rangkaian angka 0 dengan 2 karakter yang menunjukkan bahwa kompresi sedang dilakukan dan diikuti dengan jumlah angka 0 dalam rangkaian tersebut, sehingga semakin banyak angka 0 yang berurutan, maka ukuran file hasil kompresi akan semakin efisien juga. Berikut di bawah ini ada original data stream beserta teknik kompresi data RLE-nya. Dimana pada original data stream ini terdapat data seperti 17, 8, 54, 000, 97, 5, 16, 0, 45, 23, 000, 3, 67, 008, dan seterusnya. Karena kita akan mengkompresi menggunakan RLE, maka hasil yang dikeluarkan yaitu seperti ini, 17, 8, 54, dan kita hitung original datanya bahwa di atasnya itu nolnya kan ada 3. Jadi untuk mempersingkat kita tulis 03, dimana artinya itu nolnya muncul sebanyak 3 kali, begitupun seterusnya. Nah, berikut ini adalah pendahuluan untuk menuju latihan-latihan soal di modul 1. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke soal yang pertama. Baik teman-teman, ini adalah soal pertama di modul 1. Kita simak, tuliskan program di bawah ini, lalu perhatikan hasilnya. Oke, bahwa programnya sudah ada, kita akan coba merunning dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa hasil dari program ini
ini adalah 3. Kenapa bisa 3? Kita bisa lihat dari program ini. C sama dengan 4 dan kita diberikan data stream dengan data 0, 1, 2, 2, 3, 0, 1. Kemudian kita akan memprint di data stream C ini, dimana tadi kita sudah menuliskan bahwa data stream C ini sama dengan 4, maka kita akan hitung 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka C4 yang akan dikeluarkan adalah angka dari 3. Baik, kita lanjut untuk berikutnya. Ubahlah variabel C di atas dengan angka sembarang, lalu perhatikan apa yang berbeda pada hasilnya. Oke, sebelumnya kita akan mengcopy dulu program ini, lalu kita akan mengganti variabel C-nya menjadi angka 6. Kita akan coba merunning. Nah, jika kita mengubah variabel C di atas dengan angka 6, maka hasil yang akan keluar adalah angka 1. Karena jika kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan angka ke-6 yang muncul pada data stream ini adalah angka 1. Maka dari itu, jika kita memprint data stream C sama dengan 6, hasil yang akan dikeluarkan adalah angka 1. Selanjutnya, kita akan membacakan hasil analisis dari keseluruhan program berikut ini. Baik teman-teman, tadi kita sudah mencoba program di soal nomor 1. Selanjutnya kita akan membacakan hasil analisanya seperti berikut ini. Program yang di atas itu menunjukkan cara menggunakan indeks untuk mengakses karakter dalam sebuah string di Python. Pada program pertama, kita memiliki variabel C yang diatur ke nilai 4. Ini berarti kita ingin mengambil karakter yang berada di posisi keempat dari string data stream yang berisi 01, 2, 2, 3, 0, 1. Dalam Python, penghitungan indeks dimulai dari 0. Jadi, jika karakter di posisi 4 adalah 3. Mengapa demikian? Karena kita bisa hitung ya. 0, 1, 2, 3, 4. Maka karakter 4 ini adalah angka 3. Ketika kita menjalankan perintah print data stream C, hasil yang muncul adalah angka 3. Nah, kemudian untuk program yang kedua, kita tadi telah mengubahnya menjadi nilai 6. Dengan perubahan ini, kita sekarang mengambil karakter yang berada di posisi ke-6 dari string yang sama. Karakter di posisi ke-6 itu kita hitung lagi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang muncul adalah angka 1, sehingga hasil yang dicetaknya adalah angka 1. Mengapa? Ini menunjukkan bahwa dengan mengubah nilai C, kita bisa mendapatkan karakter yang berbeda dari setiap string tersebut. Jika kita mencoba menggunakan nilai C yang lebih besar dari panjang string, misalnya lebih dari 6 dalam kasus ini, maka program akan menghasilkan error atau yang disebut index error, karena kita meminta karakter dari posisi yang tidak ada dalam string. Misal, posisi di string ini hanya sampai 6, sedangkan kita meminta di program itu C sama dengan 8, maka hasil yang akan keluar akan error dan bertuliskan indeks error karena tidak ada dalam string. Seperti itu. Selanjutnya kita akan memasuki soal nomor 2. Baik teman-teman, kita akan lanjut untuk memasuki soal yang kedua. Kita perhatikan, tuliskan program di bawah ini, lalu kita perhatikan hasilnya. Kita sudah menuliskan programnya di sini, lalu kita akan mencoba merun dan melihat hasilnya seperti apa. Oke, setelah kita run, hasil yang akan muncul adalah
jumlah angka 0 adalah 6. Kita mengambil data angka 0 dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah angka 0 adalah 6. Oke, kita lanjut. Tuliskan fungsi tiap baris dari program di atas. Gunakan tanda pagar setelah barcode berikut. Oke, kita akan jelaskan fungsinya menggunakan tanda pagar. C sama dengan 0 ini untuk mengatur, digunakan untuk mengatur angka awal untuk indeks. Nah, di mana angka awal untuk indeks ini digunakan untuk melacak posisi dalam data stream. Oke, lanjut. Count sama dengan 0. Ini berfungsi untuk mengatur angka awal untuk menghitung jumlah angka 0. Karena di sini countnya sama dengan 0. Lanjut, data string ini untuk mendefinisikan string yang berisi deretan angka. Lanjut, for x in range. Ini berfungsi untuk memulai loop. Loop itu perulangan, memulai sebuah perulangan untuk setiap angka dalam data stream. Kemudian if data stream C sama dengan 0, ini berfungsi untuk memeriksa apakah angka di posisi saat ini adalah 0 atau bukan. Oke, ini lanjut. Count sama dengan count plus 1. Berfungsi jika angka tersebut adalah angka 0, maka kita akan tambahkan 1 ke dalam jumlah count. Jumlah countnya. Oke, lanjut. C sama dengan C plus 1. Ini berfungsi untuk pindah posisi, pindah ke posisi selanjutnya dalam sebuah data stream ini ya, data stream untuk pemeriksaan berikutnya. Dan yang terakhir adalah print jumlah angka 0. Oke, di sini untuk menampilkan hasil akhir, yaitu jumlah total angka 0. Kita lihat jumlah total angka 0
yang ditemukan. Oke, kita akan coba running ulang ya guys. Nah, untuk hasilannya seperti ini. Lanjut, kita akan menganalisa dari hasil program ini. Baik teman-teman, tadi kita sudah mencoba program soal nomor 2. Selanjutnya kita akan membacakan hasil analisa program untuk soal nomor 2 ini, di mana fungsi dari program di atas itu untuk menampilkan jumlah karakter 0 pada variabel string, di mana pada program tersebut terdapat instruksi perulangan for yang berfungsi untuk memicu terjadinya looping, sehingga proses loop akan terjadi selama nilai x kurang dari sama dengan jumlah karakter pada variabel string. Dan selanjutnya program ini juga akan menguji apakah terdapat angka 0 pada variabel string indeks ke 0 dan seterusnya. Jika ada, maka count akan bertambah 1. Kemudian nilai C akan bertambah 1 untuk menambah indeks, sehingga akan mengulang proses pengujian untuk karakter selanjutnya. Dan jika nilai X sudah melebihi jumlah karakter pada variabel string, maka looping akan berakhir dan program akan mencetak kalimat jumlah angka 0 adalah titik-titik-titik, diikuti dengan nilai count atau jumlah 0 yang muncul karena terdapat instruksi print jumlah angka 0, count. Nah, berikut adalah analisa hasil program soal nomor 2. Lanjut, kita akan memasuki soal yang ketiga. Several bad puns later. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki soal terakhir di modul 1 ini. Sebelumnya kita bacakan instruksinya terlebih dahulu. Modifikasi program di atas agar menjadi program encoder RLE yang dapat menampilkan jumlah angka 0. Kemudian insert gambar flowchart dan tulis programnya di kolom bawah ini, di mana kita diberikan bukti program data string seperti ini, dan encode data RLE yang harus dihasilkan adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita baca clue-nya. Dari program sebelumnya kita sudah bisa menghitung jumlah angka 0 yang berulang, akan tetapi hasil dari perhitungan tersebut masih dicetak pada akhir program. Oke, teman-teman, sebelum kita menuliskan program, aku akan memberitahu terlebih dahulu bahwa sepertinya kita akan menuliskan seluruh programnya terlebih dahulu, baru setelah itu kita akan menjelaskan fungsi per baris dari program-program ini. Oke, kita mulai. Countnya itu tadi adalah 0, countnya itu adalah 0. Selanjutnya stringnya itu kita copy paste ini data stringnya. Nah teman-teman, kita akan menghapus setiap spasinya terlebih dahulu. Oke, menghitung jumlah. Nah, berarti kita akan membuat for untuk perulangan. For x string if
hasil yang dikeluarkan 0, maka kita akan menambahkan 1. Oke. Nah, kita membuat F DS plus 1 satu. Nah, kemudian kita akan cetak print. Kemudian print lagi. Kemudian print count, koma n, kemudian print n sama dengan titik. DS plus sama dengan 1. Print. Kemudian kita print lagi jumlah angka 0 adalah kita akan cek dulu. Oke teman-teman, kita akan mencoba untuk merunning. Nah, untuk hasilnya, nah bisa kita lihat ya teman-teman, untuk hasilnya seperti ini, sama dengan soalnya. Maka jumlah angka 0 yang muncul pada data string tersebut sebanyak 8. Baik teman-teman, tadi kita sudah membuat programnya. Kemudian kita juga sudah mencoba merunning dan hasilnya alhamdulillah sama seperti dengan instruksi soal. Selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi perbaris dari program-program ini. DS sama dengan 0 ini berfungsi untuk menginisialisasi variabel DS. Sebenarnya DS tidak terlalu digunakan juga sih dalam program ini, tetapi apa kita tulis aja. Kita tulis juga, tapi tidak Oke. Count sama dengan 0 ini juga berfungsi untuk menginisialisasi variabel count untuk menghitung jumlah angka 0. Kemudian ini adalah untuk mendefinisikan string.
berisi urutan. Nah, kemudian for ini sudah jelas untuk loop atau memulai perulangan. Memulai perulangan untuk setiap karakter dalam string. Kemudian if string ini untuk memeriksa apakah karakter saat ini bukan 0 atau 0. Print string ini berfungsi jika bukan 0, karakter tersebut tanpa menggunakan baris ya, atau pindah baris. Oke. Selanjutnya count ini jika karakter adalah 0, tambahkan 1 ke dalam jumlah count. Nah, ini kita gunakan untuk print. Oke, kita lanjutkan ini untuk memeriksa jika karakter berikutnya bukan 0. Ini untuk mencetak 0 new line. Ini mencetak ini new line, mencetak nilai count juga. Dan ini mencetak selanjutnya ini untuk menaikkan nilai ES. Sebenarnya tidak berpengaruh juga ya seperti tadi. Mencetak baris baru setelah selesai mencetak karakter. Menampilkan jumlah total angka 0 yang ditemukan. Baik teman-teman, untuk fungsi tiap baris program ini seperti ini. Selanjutnya langkah terakhir dari soal nomor 3 ini yaitu menjelaskan mengenai flowchartnya.
Oke teman-teman, kita masuk ke penjelasan flowchart. Bisa kita lihat gambar flowchartnya seperti ini. Terlihat kecil sekali ya teman-teman tulisannya, tapi tidak apa-apa. Kita masuk ke penjelasannya. Dari yang pertama adalah inisialisasi atau start. DS sama dengan 0, dimana ini membuat variabel DS. Mungkin bagi yang belum tahu, DS itu singkatan digit sekarang ya teman-teman, dengan nilai awal 0. Dan variabel ini akan digunakan sebagai indeks untuk mengakses setiap karakter dalam string. Selanjutnya masuk ke bagian count sama dengan 0. Ini untuk membuat count dengan nilai awal 0. Variabel ini akan digunakan untuk menghitung jumlah angka 0 yang ditemukan di dalam string. Selanjutnya turun lagi, yaitu pemeriksaan panjang string. X jumlah karakter string ini memeriksa panjang dari string yang telah didefinisikan. Kemudian kita masuk kepada loop atau perulangan, dimana jika iya panjang string lebih dari 0, maka akan masuk ke dalam perulangan untuk memeriksa setiap karakter dalam string. Jika tidak, panjang string 0, maka langsung akan berakhir ke n. Selanjutnya untuk pemeriksaan karakter, if string ds sama dengan 0, ini untuk memeriksa apakah karakter pada indeks ds adalah angka 0 atau bukan. Jika iya, maka count akan ditambah 1 karena ditemukannya angka 0. Jika tidak, maka akan lanjut ke pemeriksaan karakter berikutnya. Selanjutnya yaitu if string ds memeriksa apakah karakter di ds ini 0. Jika misalnya 0, maka count yang akan ditampilkan yaitu jumlah angka 0. Maka count yang akan ditampilkan adalah jumlah angka 0. Jika tidak, maka akan lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke peningkatan indeks. DS sama dengan DS plus 1 itu berfungsi untuk menambahkan nilai DS sebesar 1 agar pada perulangan berikutnya karakter dalam string yang akan diperiksa. Kemudian kita kembali ke perulangan. Proses kembali ke awal perulangan untuk memeriksa karakter berikutnya, kecuali jika semua karakter dalam string sudah diperiksa. Dan selanjutnya yaitu di bagian akhir proses. Setelah semua karakter dalam string diperiksa, proses akan selesai dan nilai akhir dari count akan menunjukkan total jumlah angka 0 yang ditemukan dalam string tersebut. Jika pada soal tadi jumlah angka 0 yang muncul sebanyak 8 kali, maka dari itu ditulis 0 dalam kurung 8, yang dimana jumlah angka 0 itu ada sebanyak 8. Sekian untuk penjelasan keseluruhan soal yang ada di modul 1. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih juga sudah mau menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.